Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema pasrahkan mantan kepada Allah agar mantan balik sendiri kepadamu. Kita sudah punya pengalaman yang sangat berharga selama berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun, terus mencoba mengejar-ngejar mantan, terus mencoba mencari cara agar bisa berkomunikasi dengan mantan, terus mencari cara agar blokir media sosial kita, nomor telepon kita bisa terbuka, agar kita bisa berkomunikasi lagi dengan mantan. Ya, apakah mantan kembali? Ternyata mantan justru tambah betah, tambah romantis, tambah menjadi-jadi bersama orang ketiga pilihannya. Ya, apakah mantan merespon usaha kita? Tidak, mantan justru tambah menjauhi kita. Bahkan mungkin kalaupun kita masih bisa berkomunikasi dengan dia, justru komunikasi kita itu memperburuk ya sikap mantan terhadap kita. Dia jadi tambah kasar, dia jadi tambah keras, dia tambah menolak kehadiran kita. Kan ada saja. Kita bisa saja tuh memaksakan diri. Misal datang ke rumah mantan, memaksakan diri agar bisa bicara dengan dia. Mungkin baru 15 menit atau bahkan baru 5 menit kita bicara, mantan sudah ngusir kita. Kita bisa saja datang ke tempat dia bekerja, tapi justru kehadiran kita membuat dia merasa terganggu, membuat dia merasa tidak enak kepada teman-teman kerjanya, yang kemudian membuat dia semakin menjauhi kita dan terus menghindar dari kita. Jadi itu pengalaman yang sangat berharga untuk kita. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan jika kita masih terus mencintai dia karena kita tidak bisa melupakannya, karena kita terus saja gagal move on dari dia dan terus berharap agar dia bisa kembali bersama kita lagi. Nah, jadi yang pertama, dimanapun ada harapan, di situ insya Allah ada jalan. Ya, orang-orang bule, orang-orang di Amerika mengatakan, there is a will, there is a way. Ya, jika ada keinginan, maka akan ada jalan di sana. Yang kedua, yang belum pernah kita coba sekarang adalah pasrah. Ya, kita belum pernah mencoba pasrah nih. Kita masih berusaha terus dengan usaha-usaha zahiriah kita, dan semua hasilnya gagal total. Sekarang yang harus kita coba, kita ganti suasana. Kalau kemarin waktu kita, tenaga kita, pikiran, bahkan tabungan habis ya memikirkan bagaimana caranya agar mantan bisa balik dengan kita. Kita sowan kemana-mana. Ya, kalau ada orang yang mungkin kita dengar ya punya kemampuan tuh untuk menyatukan kembali orang-orang yang berpisah, maka kita akan sowan. Dan kalau sowan kan tidak tangan kosong ya, bawa oleh-oleh dan seterusnya. Nah, kemudian kita juga mungkin terus tuh mencoba kontak dengan teman-teman, dengan sahabat-sahabatnya mantan, ketemu dengan mereka.
Kalau ketemu dengan mereka kan juga tidak tangan kosong ya, neraktir makan dan seterusnya. Nah, tetapi hasilnya kan tetap tidak kelihatan sampai hari ini. Nah, maka yang belum pernah kita lakukan sekarang adalah pasrah. Pasrah itu kita tidak lagi menyandarkan harapan kita kepada manusia. Kalau kita masih tanya kepada orang, itu artinya kita belum pasrah kepada Allah. Ya, pasrah itu tidak lagi minta-minta kepada orang agar membantu kita. Pasrah itu minta pertolongan kepada Allah. Satu-satunya tempat kita memohon dan meminta pertolongan adalah kepada Allah. Kalau memang semua usaha zahiriah hasilnya nol ya, kan kita sudah mencobanya bukan sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, sudah lama sekali, dan hasilnya nol semua. Hasilnya tidak kelihatan semua, itu tandanya bahwa kita harus berhenti untuk ngejar-ngejar mantan. Itu tandanya bahwa mantan tidak bisa kita dapatkan kembali dengan mengejar-ngejar dia. Ya, itu tandanya tuh. Sekarang kita pasrah kepada Allah. Kepasrahan total. Kalau kepasrahan total itu, kita sudah tidak lagi minta bantuan kepada manusia. Manusia bisa membantu. Ya, misal teman sahabatnya mantan membantu untuk bicara dengan mantan. Tetapi kembali segala sesuatunya kepada hatinya mantan. Ya. Kemudian kita minta bantuan doa. Misal ada orang punya kemampuan untuk menyatukan kembali pasangan-pasangan yang berpisah. Yang bisa dilakukan adalah membantu dengan doa, membantu meritualkan atau menjalankan sebuah amalan ya. Tetapi apakah mantan balik atau tidak kepada kita, itu kembali kepada kehendak Allah. Kita bisa berdoa, orang bisa membantu kita berdoa, bahkan mengerjakan amalan-amalan, tapi segala sesuatunya mantan balik atau tidak, kembali kepada kehendak Allah. Termasuk tadi, ya, hati mantan mau balik atau tidak kepada kita, kembali kepada kehendak Allah. Nah, jadi kita sekarang ya harus mengganti itu. Segala usaha kita, baik kita kejar-kejar mantan, berusaha berkomunikasi dengan media sosial dan seterusnya, termasuk minta bantu ke sana kemari, ya. Nah, sekarang kita ganti dengan kepasrahan total kepada Allah. Kita berserah diri kepada Allah. Pertanyaannya, pasrah itu apa yang harus dilakukan lagi? Nah, ini yang menarik ya. Karena bagi sebagian orang pasrah itu diam saja. Padahal tidak demikian. Sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa ya, adik-adik yang baru menemukan channel ini untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, jadi ketika semua usaha kita sudah ditutup oleh mantan, maka sekarang kita pasrah. Pasrah itu tidak berarti kita diam saja. Tetapi pasrah itu artinya kita, kalau kemarin berusaha mendekat kepada mantan,
Sekarang kita berhenti mendekat kepada mantan dan kita mendekat kepada Allah. Kalau kemarin kita minta bantuan kepada manusia, kepada siapa saja, kepada teman-teman sahabat-sahabatnya mantan, sekarang kita berhenti minta bantuan kepada manusia dan kita minta bantuan kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah. Ya. Nah, jadi pasrah itu seperti itu. Dan ada dua hal kan yang kita lakukan. Yang pertama tadi, kita mendekat kepada Allah. Bagaimana caranya kita mendekat kepada Allah? Maka mendekat kepada Allah itu dengan bertakwa kepada Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, niscaya Allah akan memberikannya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikannya rezeki dari arah yang tidak pernah terfikirkan olehnya. Ya, jelas ya. Mendekat kepada Allah itu dengan bertakwa kepada Allah. Kalau kemarin kita sampai lupa sholat, sibuk capek ngejar-ngejar mantan, sekarang kita sholat kepada Allah untuk mendekat kepada Allah. Kalau kemarin, kalaupun kita sholat, sholatnya bukan karena Allah, sholatnya karena mantan. Rajin bangun tahajud, biasanya tidak pernah tahajud. Kenapa bangun tahajud? Agar mantan balik. Ya, agar kita punya kesempatan berdoa untuk mengembalikan mantan kepada kita. Kita rajin tahajud, tapi tidak mengerjakan sholat fardu yang lain. Ya, kita rajin mengerjakan sholat sunat hajat. Karena biasanya kalau mendapatkan ijazahan amalan dari guru-guru kita, dari ustadz-ustadz kita, biasanya diawali dengan sholat sunat 2 rakaat. Apakah sholat sunat hajat atau sholat sunat taubat, ya? Kalau sholat sunat hajat itu untuk keinginan kita, kalau sholat sunat taubat itu agar dosa-dosa kita diampuni. Karena tanpa kita sadari itu, kalau kita mengerjakan amalan, amalan kita itu tidak bisa memancar. Karena apa? Karena dosa-dosa kita. Orang-orang mengatakan aura kita itu gelap karena terlalu banyak dosa. Maka para guru mengajarkan sholat sunat taubat dulu. Kalau sudah sholat sunat taubat, baru mengerjakan amalan. Baru amalannya bisa memancar. Nah, kita rajin mengerjakan sholat hajat, sholat sunat taubat, tapi tidak mengerjakan sholat fardu. Jadi kemarin kalaupun kita sholat, sholatnya karena mantan, sholatnya agar mantan kembali. Itu menunjukkan bahwa ibadah kita bukan untuk mendekat kepada Allah, bukan untuk bertakwa kepada Allah. Sekarang kita sholat. Sholat fardu jangan sampai lupa. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, jangan sampai lupa. Dan sholat kita kerjakan karena Allah. Kalaupun setelah itu kita berdoa agar mantan kembali, tidak apa-apa. Tapi sholatnya karena Allah. Kita bangun mengerjakan tahajud. Kita mengerjakan sholat tahajud karena Allah. Kalaupun setelah itu kita manfaatkan waktu mustajabnya untuk berdoa, baik-baik saja. Kita berpuasa sunnah karena Allah. Kalaupun kemudian kita memanfaatkan waktu mustajab ketika kita berpuasa, ya, tidak apa-apa, baik-baik saja. Bukan berpuasanya karena mantan, tapi kita berpuasa karena Allah,
maka kita mendekat kepada Allah. Maka wa mayyattaqillah, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ya, kita sudah bertakwa kepada Allah, maka yaj'al lahu makhraja, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar. Penting nih, ya. Kesulitan kita, Allah akan berikan petunjuk, Allah akan berikan jalan keluar. Apa jalan keluarnya? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan niscaya Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak pernah terfikirkan oleh kita. Ya. Jalan keluarnya seperti apa? Kita pasrah kepada Allah. Jalan keluarnya adalah sesuatu yang bahkan belum kepikiran, ya, oleh kita pada saat ini. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal, pasrah, berserah diri, ikhlas kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan seluruh kebutuhannya. Artinya, apa yang jadi kebutuhan kita itulah yang menjadi doa-doa kita. Dan ketika kita pasrah, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, Allah akan kabulkan doa-doa kita. Ya. Nah, maka pasrahkan mantan kepada Allah. Ya. Caranya bertakwa kepada Allah, beribadah karena Allah. Setelah itu kita berdoa, kita minta kepada Allah. Kita pasrah kepada Allah, apapun yang Allah inginkan. Kalau menurut Allah mantan yang terbaik untuk kita, maka mantan akan balik sendiri kepada kita. Kalau menurut Allah mantan bukan yang terbaik bagi kita, maka akan Allah gantikan mantan dengan seseorang yang lebih baik lagi. Ya, karena kita tidak pernah tahu mana yang terbaik untuk kita. Sementara setiap hari kita berdoa kan. Kita berdoa nih, macam-macam doa kita. Biasanya doa kita tutup dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya tidak? Ya, kita berdoa memohon kepada Allah diberikan kebaikan yang terbaik fid dunya wal akhirah. Maka Allah akan berikan kepada kita yang terbaik. Kalau mantan bukan yang terbaik, Allah akan gantikan dengan seseorang yang lebih baik. Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu amat membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu amat mencintai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Dan Allah Maha mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Ya. Jadi pasrahkan mantan kepada Allah. Biarkan atau agar mantan yang datang dan balik sendiri kepada kita. Tapi kalau mantan bukan yang terbaik bagi kita, akan menyusahkan hidup kita, maka biarkan pengganti mantan yang jauh lebih baik daripada mantan datang sendiri kepada kita, ke kehidupan kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.